Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Hai Bogor. Pokoknya yang malam minggu selamat pokoknya mah ya. Hari ini gua mau JJS, jalan-jalan. Salah bro, bukan JJS, JJM jadinya, jalan-jalan malam. Jadi kita ngelihat kondisi malam hari ini di Bogor tuh kayak gimana ya. Ya seperti kalian lihat, padat banget mobilnya ya, karena memang biasalah kalau Sabtu Minggu tuh di Bogor tuh ya macet. Masuk. Helmnya mana bro? Lu mah motor dong bagus, helm lu nggak ada. Kadal kebon ya gitulah ya, pada nggak tertib mereka tuh, nggak tertib berlalu lintas maksudnya. Motor bagus tapi yang dibonceng nggak pakai helm, kalau celaka siapa yang salah? Makanya harus pakai helm. Tahu bulat? Oh bukan deng. Kupikir tahu bulat, nggak taunya basreng. Oh ada juga tahu bulatnya ternyata. Hari ini kita bahas apa ya bro? Kenapa harus nyebrang lewat sini? Ini kan belokan. Kalau ada motor ngebut nanti gimana? Jadi kalau bikin konten itu ya mendingan ya apa ya? Kalau motovlogger kan ya paling kontennya itu aja kan ya. Kalau nggak lu touring, terus lu review motor, terus ya sambil lihat kondisi di jalan kayak gimana. Biasanya gibah gitu ya. Ya tapi gibahnya gibah yang positif ya, maksudnya bisa ngasih info lah ya. Mau kemana atuh? Kayaknya dia mau ke tol, cuma dia udah keburu ke kanan. Ya nggak tahu jalan nih mungkin ya orangnya nih yang bawa mobilnya. Oke lanjut tadi mengenai si konten ya. Jadi banyak banget lah konten yang mau kalian explore, itu mau konten seperti apa. Tapi saran dari gue kalau bisa sih ya yang masih positif aja lah gitu ya. Ya sekalipun ngeprank tapi ya yang masih manusiawi lah gitu, jangan sampai ada fisik gitu. Soalnya kan banyak sekarang ya lagi bikin konten ngeprank itu kayaknya lagi booming juga gitu ya. Menurut gua ya nggak apa-apa sih sebenarnya, itu hak kalian lah mau bikin konten-konten ngeprank gitu guys. Cuma jangan sampai merugikan orang lain gitu aja sih. Nah tadi selanjutnya dari konten kita bahas mengenai setelah konten itu jadi ya gua biasanya langsung ke proses editing gitu. Nah untuk editing sendiri itu gua yang mengedit sendiri ya, gua tanpa bantuan dengan orang lain. Semua proses editing itu gua pelajarin semua dari YouTube ya. Jadi intinya di YouTube itu kalian bisa banyak sih, kalian bisa banyak mencari informasi ya, informasinya seperti apa, khususnya untuk cara editing. Nah untuk editing sendiri softwarenya gua pakai Wondershare Filmora 9. Nah menurut gua software ini itu paling sejauh yang gua pernah nyoba ya. Dulu gua pernah nyoba ada Premiere, aduh Allahu Akbar, bapaknya ngerem mendadak gini. Nah itulah bro, jadi bener-bener kita harus fokus tuh ya. Selain lu ngomong di jalan ya, lu ngebahas sesuatu di jalan, khususnya untuk motovlogger ya, lu juga harus ngelihat kondisi di jalan juga sih di depan. Jadi bener harus ekstra hati-hati lah gitu untuk bikin konten, jangan sampai itu ngebahayain diri lo sendiri. Nah lanjut mengenai si editing ya, tadi gua bilang gua pakai software Filmora. Nah secara user interface-nya menurut gua Filmora ini paling gampang lah ya untuk proses editingnya gitu. Jadi layarnya pun cukup jelas ya kan, terus nggak ribet juga gitu. Dan gue pelajarin semuanya di YouTube bro, gue pelajarinnya di YouTube. Jadi gue belajar otodidak lah gitu. Nah untuk Wondershare Filmora ini sendiri nggak terlalu ribet lah, nggak kayak ada Premiere terus kayak Sony Vegas ya. Tapi ya beda-beda lah ya selera orang mengenai editing gitu. Memang pastinya lah pasti punya kelebihan, punya kekurangan lah masing-masing software. Tapi sejauh ini gue masih nyaman dengan Wondershare Filmora gitu. Cuma yang jadi PR itu kalau editing, gue kalau film dulu gue di atas 10 menit, Allahu Akbar, ngelihat apa gue sen kanan. Lagi di jalan tuh bikin kesel aja, ampun deh ya Allah. Sabar
Sabar, jangan marah. Nah, oke, lanjut ke Filmora tadi ya. Jadi editing gua itu kalau durasi videonya lebih dari 10 menit itu biasanya gua memakan proses editnya itu kurang lebih 2 jam lah. Gua biasanya editing itu 2 jam. Cuma yang bikin lama itu adalah pertama kita ngerender, terus yang kedua kita nge-export gitu, nge-export jadi format video gitu ya. Jadi video jadilah ya gitu. Jadi tahapannya konten mentah, terus kita edit ya, editingnya ya kurang lebih paling lama biasanya gua 2 jam. Habis itu setelah itu gua render dulu, gua lihat hasilnya, previewnya, hasilnya seperti apa. Kalau ada yang kurang kan masih bisa kita revisi. Terus setelah di render baru deh kalau kita udah oke, baru diekspor. Nah, diekspornya ini nih Pak yang lama lah, bisa makan 2 jam sampai paling lama tuh 2 jam lah kalau ngerendernya. Ya itu karena emang spek laptop gue itu memang kurang cakep lah ya gitu ya. Mungkin harusnya itu minimal RAM-nya itu 8, tapi masih laptop gue tuh masih punyanya yang 4 GB gitu RAM-nya. Jadi ya memang agak jadi lama lah gitu untuk ngekspornya. Nah, setelah diekspor filenya, nah filenya itu bro pernah gua pernah gua nge-export si video yang udah jadi itu, dan hasilnya ternyata dengan hasil settingan yang dengan 60 fps terus 1920 x 1080 yang full HD itu bisa sampai hampir 2 GB bro. Pernah gua sampai 1,8 GB. Anjay, itu kan kayaknya berat banget ya kalau lo harus upload gitu ke YouTube dengan size segede itu. Nah, jadi setelah proses video jadi ya, setelah proses ekspor tadi videonya, nah langsung gua akan masukin lagi ke software selanjutnya, yaitu untuk ngompres si file itu sendiri. Nah, untuk filenya sendiri itu gua pakai Handbrake bro. Nama filenya itu adalah Handbrake. Ya kalian searching aja lah di YouTube ya, Handbrake itu seperti apa. Nah, jadi si Handbrake ini adalah fungsinya dia memperkecil si size si video lo gitu. Nantinya secara maksimal, tapi secara kualitas itu tetap terjaga gitu. Jadi kalau kalian tadi di settingannya Full HD, ya filenya bisa jadi kalau dari 1,8 tuh gua pernah sampai jadinya tuh 300 mega dikompres, tapi hasilnya alhamdulillah sih hasilnya masih bagus lah, jadi kayak Full HD gitu. Jadi memang tahapan dari mulai konten ya, lo bikin konten, terus tahapan proses ke editing itu memang cukup melelahkan sih kalau menurut gua. Tapi ya itulah resiko bro, resiko kalau lo mau jadi YouTuber ya, khususnya motovlogger ya, mau nggak mau ya itu harus dijalanin step-stepnya gitu. Tapi ya semuanya sambil belajar lah gitu, semuanya belajar ya. Pastikan kalau namanya editing pun kita ngomonginnya kan adalah masalah selera gitu kan. Kalian mau mau dibumbuin apalah itu si videonya, ya itu bebas itu. Karena memang selera editing orang kan beda-beda ya, mau transisinya seperti apa, terus mau ngasih efeknya seperti apa, terus mau ngasih teksnya apa, ya kalian lah yang lebih tahu ya, dan yang lebih paham gitu enaknya seperti apa. Jujur kalau gua pribadi sih gua nggak ribet ya, gua paling cuma nambahin efek-efek suara, terus ya ada sedikit transisi, ya itu standar lah. Kalau gue sih masih standar ya, belum jago-jago amat lah ya untuk editingnya. Ya namanya juga pemula, masih belajar, masih butuh waktu lah semuanya ya. Uhti nggak pakai helm sih Uhti. Nah lanjut setelah tadi proses editing udah jadi videonya, terus kalian kompres filenya kan, baru nanti kalian akan share ke YouTube. Nah kalau bisa sih kalian yang tadi gue bilang di konten sebelumnya kan gue bilang kalian harus mengoptimisasi SEO-nya ya. SEO-nya itu adalah search engine optimize ya kalau nggak salah ya. Nah kalau nggak salah itu artinya singkatannya itulah gitu ya, SEO. Nah kalian harus memaksimalkan SEO-nya sendiri. Nah itu kalau gue sih kan di konten sebelumnya kan gue bilang gue pakai aplikasi namanya Tabadi. Jadi Tabadi itu kayak ada checklistnya lah, dia mulai dari tagnya apa,
apa yang belum, terus judulnya kepajangan atau enggak, ya pokoknya kalian cek-cek aja deh ya gitu. Oke, buat lo semua, kalian semua, mas bro semua yang suka dengan konten gue, ya mudah-mudahan akan sedikit memberi informasi lah ya buat kalian, khususnya buat motovlogger pemula. Support selalu channel ini agar channel ini berkembang dan bisa sempurna.